Saudara, sekarang bagaimana dengan pengaruh meningkatnya kadar gas CO2 di lapisan troposfer akibat asap industri, pembakaran hutan, gunung meletus, dan asap kendaraan bermotor? Jika kadar gas CO2 di troposfer meningkat, akibatnya suhu di lapisan ini tinggi, sehingga sinar inframerah yang diterima oleh bumi diserap seluruhnya dan tidak ada yang dipantulkan kembali ke angkasa. Hal ini menyebabkan terjadinya pemanasan global. Nah, saudara, bagaimanakah peristiwa terjadinya pemanasan global di permukaan bumi ini? Pertama, bumi diselimuti oleh atmosfer yang berfungsi untuk mempertahankan suhu bumi pada kondisi yang sesuai untuk kehidupan makhluk di bumi. Kedua, sinar matahari menembus atmosfer untuk menyinari bumi. Sekitar 51% sinar matahari yang sampai ke permukaan bumi. Ketiga, sinar matahari yang masuk ini, yaitu sinar inframerah, sebagian diserap dan sebagian lagi dipantulkan ke angkasa. Panas yang diserap untuk memanaskan bumi. Keempat, agar panas bumi dapat terpelihara sesuai dengan kehidupan makhluk di bumi, maka sejumlah kecil gas CO2 dan gas lain membantu mempertahankan panas bumi. Kelima, akibat hasil pembakaran dan penebangan hutan, meningkatkan kadar CO2 2 kali lipat, menyebabkan berkurangnya jumlah pohon yang dapat menyerap gas CO2. Sehingga suhu di permukaan bumi tinggi. Akibatnya banyak sinar inframerah yang diserap. Hal ini menyebabkan intensitas efek rumah kaca akan naik. Sehingga terjadilah pemanasan global. Dampak pemanasan global terhadap kehidupan di permukaan bumi ini antara lain akan menyebabkan terjadinya perubahan iklim sedunia seperti musim panas lebih panjang. Perubahan curah hujan yang semakin tinggi akibat penguapan air di permukaan bumi meningkat dan semakin banyak awan yang terbentuk. Dan terakhir, naiknya permukaan air laut disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Sekarang, apa yang bisa kita lakukan agar suhu di permukaan bumi tetap terpelihara pada kondisi yang cocok bagi kehidupan makhluk hidup? Tugas paling penting dalam usaha mempertahankan suhu bumi adalah: pertama, melindungi lapisan ozon dengan mengontrol pemakaian CFC, yaitu dengan mereduksi kebocoran CFC, mendaur ulang CFC, dan mengganti CFC yang berbahaya dengan CFC yang lunak. Sedangkan untuk menjaga agar intensitas efek rumah kaca tidak meningkat adalah dengan menjaga keseimbangan antara CO2 yang dihasilkan dengan penyerapan CO2 oleh tumbuhan dengan cara reboisasi. Saudara, demikianlah program video penuntun buku materi pokok mata kuliah Kimia Lingkungan dengan kode PAKI 4441. Semoga penjelasan melalui program ini membantu Anda dalam mempelajari buku materi pokok. Selamat belajar dan sukses selalu.